GG. Selesai. Radiant Victory. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya hobi. Dan kayak tadi gue lakuin barusan, itu adalah main Dota. Dan itu adalah hobi gue gitu. Tapi itu adalah salah satu hobi konsumtif gue gitu. Gue masih ada beberapa hobi lainnya buat yang produktif dan juga moving. Tapi apa sih maksud dari kedua hal tersebut? Nanti kan gue jelasin apa aja sih. Nah, so basically dari video ini kita akan ngebahas beberapa hal. Mulai dari apa itu hobi, kenapa kita perlu hobi, terus macam-macam hobi, dan juga cara menemukan hobi. Nah, kalau misalkan lu masih belum kenal gue, halo, kenalin, nama gue Denita Wisman, saya adalah seorang product manager, sudah berpengalaman selama 2 tahun lebih di bidang produk, dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang macam-macam hobi. Kita mulai dari yang pertama dulu aja. Jadi apa sih itu hobi gitu ya? Nah, hobi itu adalah sebuah kegemaran gitu berdasarkan KBBI, dan sebuah kesenangan istimewa yang dilakukan pada waktu senggang, dan bukan menjadi sebuah pekerjaan utama gitu. Jadi konteks yang akan gue bahas di sini adalah hobi sebagai pengisi waktu luang, bukan sebagai pekerjaan utama. Nah, fungsi si hobi ini sebenarnya pada dasarnya cukup jelas, bahwa ini mengisi waktu luang gitu dengan hal-hal yang bikin hari lu akan menjadi lebih menyenangkan dan enjoy. Nah, soalnya berdasarkan riset si ini nih, tubuh lu akan lebih tenang apabila lu melakukan hobi itu, sehingga pada akhirnya akan mengurangi denyut jantung lu. Ini konsepnya kayak lu lagi sama pasangan tuh biasanya gampang ngantuk kan gitu. Ya itu karena lu nyaman, dipakai lu berkurang dan pada akhirnya lu jadi gampang ngantuk gitu. Ngomong-ngomong soal hobi gitu ya, kira-kira apa aja sih hobi yang laku di Indonesia gitu saat ini gitu. Nah, kalau misalnya dari kata data, udah cukup standar sih sebenarnya, rata-rata tuh nonton film, dengerin musik itu di atas 60%. Tapi juga gue cukup salut sih sama yang paling kanan nih, kalau misalkan lu lihat ya, itu cuma 10% gitu. Dan itu baca koran gitu. Dan bukan berita online, karena berita online itu tuh ada di 40%. Ini koran ya, literally kertas yang dibuka per lembar gitu, bukan di scroll. Ini gue yakin nih pasti ada boomer yang bagian dari survei gitu. Well, tapi sebenarnya sih ini hanyalah hobi kelas pertama yang gue coba pelajari gitu. Sebenarnya masih ada beberapa macam hobi lainnya gitu. Nah, coba kita bahas macam-macam hobi yang ada pada saat ini. Nah, kalau misalkan lu ngelihat dari grafik sebelumnya, kita sempat ngelihat kalau misalkan ada beberapa hal, mulai dari menonton, membaca, dan juga mendengarkan. Tapi gak ada jenis lainnya nih. Padahal menurut gua sih, kita tuh perlu yang namanya 3 macam hobi gitu untuk bisa nge-fulfill masalah hidup kita. Yaitu adalah hobi yang konsumtif, hobi yang produktif, dan juga hobi fisik. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Jadi, hobi pertama itu adalah hobi konsumtif. Nah, tujuan dari si hobi konsumtif ini biasanya hanya untuk menikmati keadaan gitu. Kayak misalkan lu lagi pengen nonton film misalkan. Either nonton film, atau mungkin musik, atau mungkin game, etc. lah. Intinya lu mengkonsumsi apapun yang pernah dibikin sama orang lain di situ. Nah, tujuannya dari hobi konsumtif ini hanyalah untuk mengurangi stres dan juga memberikan pelarian mental biasanya. Nah, kemudian bisa juga sih tujuannya untuk merangsang imajinasi dan juga kreativitas dengan melakukan exposure pada ide-ide yang lebih baru gitu. Nah, ini ide level pertama. Nah, level keduanya itu adalah hobi yang produktif. Nah, di sini hobi produktif itu biasanya bikin lu ngerasa lebih capek kalau mau ngelakuin. Dan hobi ini biasanya akan berfokus untuk menciptakan suatu hal dan juga mempelajari hal-hal yang lebih baru gitu. Sehingga akan memberikan sebuah kemampuan untuk perkembangan diri. Nah, contohnya misalkan lo suka masak. Ini bagian dari hobi produktif. Atau lu suka ngebenerin motor gitu. Atau lu suka misalkan bikin cerita di Wattpad. Nulis lah mungkin. Nah, ini tuh adalah hobi yang produktif, di mana pada akhirnya lu akan memiliki keterampilan. Kayak di sini lu bisa masak, ntar lu mungkin bisa open PO, terus di sini lu bisa buka bengkel. Nah, kalau mungkin dari Wattpad lu dapat membaca banyak, terus pada akhirnya lu bisa bikin novel, atau mungkin ya ntar lu bisa monetisasi lah istilahnya di sana gitu ya. Pada akhirnya ini akan bisa membantu untuk menghasilkan duit gitu. Nah, yang ketiga, which is ada yang paling susah menurut gua gitu, which is ini adalah moving atau menggerakkan tubuh gitu. Nah, menggerakkan tubuh di sini udah pasti ya, maksudnya ini tujuannya olahraga gitu. Atau pilates buat terapi gitu ya. Atau bukuin buat mindfulness kayak yoga. Macam-macam lah. Di sini lu bisa macam-macam gitu. Kenapa gue taruh moving ini yang paling terakhir? Soalnya ini yang paling susah menurut gue sih. Karena kalau misalkan produktif, lu mungkin bisa rilis stres di sini gitu. Tujuannya gitu ya. Karena ya dengan lu belajar,
masak gitu, lu seneng karena makanan lu dipuji enak, jadinya lu ngerasa kayak, "Wah, ada yang suka nih sama makanan gua bisa dapet duit dari sini," gitu. Tapi kalau moving, ini nih sangat long term banget permainannya gitu. Lu harus olahraga, lu menggerakkan tubuh lu nggak akan ngelihat impact-nya di hari ini gitu, mungkin masih 3 atau 6 bulan lagi lu masih bisa ngelihat impact-nya gitu. Sedangkan biasanya orang tuh pengen yang short term. Nah, short term itu terjadi di produktif gitu, karena lu bisa langsung jualan kalau misalkan lu langsung mendapatkan skill-nya gitu. Ya balik lagi sih, sebenarnya ada banyak banget gitu, hal-hal yang bisa lu lakuin dari ketiga hal ini gitu. Nah, kenapa sih ketiganya itu penting gitu? Nah, pada dasarnya ketiga hal ini akan saling melengkapi, mulai dari hobi konsumtif, itu akan membantu untuk memberikan nutrisi pada otak kita. Nah, hobi yang produktif itu akan memberikan kreativitas pada diri kita gitu. Nah, kemudian hobi fisik itu akan menjaga kesehatan tubuh kita untuk lebih aktif. Nah, sehingga bersama-sama ketiganya gitu, itu akan menciptakan sebuah gaya hidup yang menjadi seimbang, yang akan memberikan dukungan pada relaksasi, pengembangan diri, dan juga kesehatan kita untuk di masa depan. Nah, kalau misalkan lu masih belum tahu nih, kira-kira apa sih hobi gue yang dikonsumtif, produktif, dan moving, maka cara paling tepat yang bisa gue saranin buat lu adalah menemukan hobinya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin adalah bagaimana cara menemukan hobi gitu. Nah, dari yang gue tahu ya, cara untuk menemukan hobi adalah mencoba dan mengeksplorasi diri gitu. Nah, biasanya sih untuk nemuin hobi baru itu yang paling sederhana lah kita melakukan sesuatu hal yang masih belum pernah kita coba lakuin gitu. Nah, contoh nih sesekali, gue bukan orang yang nge-gym, temen gue selalu sangat sangat meng-encourage gue untuk nge-gym gitu ya, instead aku cuma jalan kaki atau cuman olahraga jalan gitu. Tapi pada dasarnya gym itu works buat dia gitu, itu nggak works buat gue gitu. Nah, beda ceritanya kalau misalkan tuh berenang, gue bisa seminggu sekali gitu berenang, sebulan bisa beberapa kali gitu, dan gue senang banget berenang gitu, karena ya again gue suka main airnya gitu, dan gue selalu suka rela untuk ngelakuinnya gitu. Begitu pula dengan YouTube ini gitu. Gue udah pernah nyobain beberapa temen gue untuk gabung dan kita bikin video bareng gitu ya. Tapi ya dari mereka nggak ada yang begitu antusias. Ya udah nggak apa-apa menurut gue juga. Soalnya si YouTube ini juga udah gue jadiin hobi buat gue sendiri gitu untuk eksplorasi diri. Nah, makanya dari YouTube ini yang jadi salah satu media gue menjadi hobi yang produktif gitu di sini. Nah, kira-kira nih, kalian udah nemuin belum sih hobi yang cocok buat konsumtif, produktif, dan movingnya kalian? Nah, kalau misalkan masih belum nemu dan masih butuh waktu buat cari tahu hobi kalian, mungkin kalian harus bisa ngefokusin otak kalian dulu. Nah, gimana caranya untuk bisa ngefokusin otak kalian untuk lebih baik? Coba nonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.